Salam sejahtera. Selamat pagi buat seluruh pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita masuk di dalam ibadah subuh, dan untuk mengawalinya kita mengangkat pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Namamu ya Tuhan, mulia namamu ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allah, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada yang lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan kami, besar kasih-Mu, ajaib kemurahan-Mu, luar biasa Engkau Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu,
Tuhan, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu, Bapa yang baik, baik dan sangat baik. Kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya, menguduskan setiap hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami. Sucikan dan lahirkan kami, baharui kami terus. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kedai, segala tipu muslihat tipis kami siap patahkan sambut dalam nama Yesus dalam nama Kristus. Yesus. Kuasa-Mu yang menguasai, memimpin hati kami Berfirmanlah, selalu, sehingga kami boleh berjalan, kami Berfirmanlah. beraktivitas dalam tuntunan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Selalu untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama. Pujian hormat bagimu Tuhan. Basuh kami oleh darah Yesus. Pujian Kami hormat layak di bagimu hadapan Tuhan, dalam boleh nama mengalami Yesus. kasih dan segala kemurahan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kepadamu. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, keluarga kami, saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Berkati mereka dengan firman kebenaran pagi hari ini. Amen. Kami terus membuka hati, terus dibentuk oleh kuasa firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amen. Kita lanjutkan Yohanes pasal 13, 5 ayat 1 orang, dan saudara-saudara menyimaknya. Kami membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara bergantian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada tiang pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya,
karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yesus memperingatkan Judas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun yang dari mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Perintah baru. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula kamu mengatakan, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pemimpin yang rendah hati. Sematkan atau kita sematkan topik itu dalam pasal 13 Injil Yohanes ini. Peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini adalah sebuah peristiwa akbar, di mana seorang pemimpin, Yesus, membasuh kaki murid-muridnya. Haleluya. Jadi pemimpin yang rendah hati, dia memberi teladan kepada seluruh pemimpin dunia bahwa guru, pemimpin, apapun namanya itu adalah
pemimpin yang harus rendah hati. Yesus buktikan itu. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah sebuah pekerjaan hina, saudara-saudara. Di kalangan masyarakat strata rendah, ini adalah pekerjaan mereka. Haleluya, membasuh kaki Tuhan. Jadi Yesus adalah pemimpin yang rendah hati. Dia basuh. Dia tidak menganggap dirinya lebih daripada murid-muridnya, meskipun dia guru, dia Tuhan. Maka dia bilang, betul, aku kalian panggil guru, kalian panggil saya gembala, kalian panggil saya Tuhan. Tapi teladan yang saya berikan adalah teladan untuk menjadi pemimpin yang rendah hati. Saudara-saudara, saudara mungkin sebagai kepala rumah tangga, itu juga pemimpin. Saudara mungkin sebagai pemimpin perusahaan, itu juga pemimpin. Saudara mungkin sebagai guru, pemimpin itu. Saudara mungkin sebagai gembala sidang, itu pemimpin. Saudara mungkin sebagai pendeta, itu pemimpin. Yesus menginginkan seorang pemimpin yang rendah hati. Saudara sebagai pemerintah, camat, atau saudara sebagai bupati, saudara mungkin sebagai kepala desa, itu pemimpin. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan menjadi pemimpin bos. Nah, pemimpin yang rendah hati itu salah satu kriterianya dia melayani. Yang kedua, kriteria pemimpin yang rendah hati yaitu ketika dia ditegur, dia tidak sakit hati. Ketika dia dikritik, dia tidak sakit hati. Justru dia pelajari maksud dari kritik itu. Haleluya. Itulah tipe-tipe dari seorang pemimpin yang rendah hati. Kalau seorang pemimpin yang tidak rendah hati, dia dikritik, dia langsung lakukan sebuah pemblokiran terhadap orang yang mengkritiknya. Tapi saudara telah menerima firman. Saya telah menerima firman. Kita semua telah menerima firman dalam ibadah subuh pagi hari ini. Maka jadilah kita jadi pemimpin yang rendah hati. Saudara-saudara jemaat, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Saudara adalah pemimpin. Kalau kita menganggap diri kita sebagai pemimpin yang rendah hati, dan kita benar-benar rendah hati, gereja aman, Indonesia aman, dunia aman. Karena apa? Karena tidak ada kesombongan, adanya saling melayani. Ya. Zaman sekarang saya lihat individualisnya semakin tinggi. Ya. Pemimpin yang rendah hati itu salah satunya adalah dia suka menyapa orang. Ya. Dia nggak cuek. Meskipun yang di depannya itu adalah di bawah stratanya dia. Dia justru menggenapi firman Tuhan. Saling mendahuluilah kamu dalam memberi hormat. Ketika kita sapa seseorang, halo bro, puji Tuhan, bagaimana kabar? Misalkan seperti itu. Itu adalah tanda kita menghormati dan menghargai orang. Tapi kecondongan saat ini adalah seorang pemimpin gengsi menyapa orang-orang di bawah levelnya dia. Kalau dia sudah punya mobil, naik mobil yang mewah, merasa diri derajatnya rendah kalau menyapa orang rendah, strata di bawahnya. Kriteria-kriteria itulah menjadi pemimpin yang sombong. Tapi ketika dia menyapa, meskipun levelnya tinggi, ya menurut ukuran manusia, dia naik mobil mewah, dia tetap menyapa orang lain bahkan di bawah levelnya dia. Itu juga kriteria-kriteria pemimpin yang rendah hati. Ya. Pemimpin yang rendah hati juga tidak minta dilayani, tapi untuk melayani. Engkau sebagai kepala desa, camat, bupati, haleluya, wali kota, gubernur, presiden, jadilah rendah hati. Pelayan masyarakat, bukan bos. Jangan pingin mendapat fasilitas yang hebat, tapi jadilah pemimpin yang rendah hati.
Haleluya. Kalau tidak ada fasilitas yang lebih marah, jadilah pemimpin yang rendah hati. Ya, saudara-saudara, engkau sebagai kepala keluarga, engkau pemimpin. Anakmu bisa menjadi sumber kepemimpinan. Artinya, kritik anak kita, kritik dari orang-orang di rumah, itu bisa menjadi sebuah alat ukur bagi kita. Apakah kita rendah hati atau tidak? Terima. Haleluya. Sebab pemimpin itu adalah manusia biasa. Puji Tuhan, engkau sebagai kepala perusahaan, di perusahaan, manajer mungkin seperti itu. Jadilah menjadi pemimpin yang rendah hati. Semua manusia yang ada di bawahmu, yang engkau di dalam pekerjaanmu, mereka memiliki arti di dalam kepemimpinan. Maka hargai mereka. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. 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 Yes. Untuk layak menghadap hadirat-Mu, tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allah. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Terima kasih buat firman-Mu mengajar kami menjadi pemimpin yang rendah hati. Kami mungkin sebagai pemimpin dalam kapasitas kepala keluarga. Jadikan kami menjadi kepala keluarga yang rendah hati. Kami di level yang lebih luas lagi, jadikan kami menjadi pemimpin yang rendah hati. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau percayakan kami sebuah kepemimpinan yang besar, ajar kami terus rendah hati Tuhan. Sebab filosofi air mengalir ke tempat yang rendah. Berkat Tuhan mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, pemimpin-pemimpin negeri kami ini di semua level, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kepala-kepala desa dan jajarannya, semuanya biar hidup dalam kerendahan hati, mengemban tugas, melaksanakan tugas, mengayomi masyarakat, menjadi pelayan masyarakat, bukan menjadi pemerintah yang otoriter. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur bagi-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sakit, yang lemah. Oh Tuhan, sembuhkan, Tuhan kuatkan, yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati, membutuhkan keuangan, pekerjaan, oh jodoh, diberkati oleh Tuhan. Rumah-rumah tangga dengan segala dinamikanya, Tuhan yang memberkati. Ada rumah tangga yang retak, bahkan hancur, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang terlibat dalam dosa, perzinahan, dosa, segala macam dosa, narkoba dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sadarkan sehingga lepas dan melepaskan diri dari dosa itu. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu atas jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, dilindungi dan diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja diberkati oleh Tuhan. Dan tetangga kiri kanan depan belakang, rumah tempat tinggal kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan